harus bagaimana manusia supaya nyampe yang kita tuju. Ada ulama sufi, kata Imam Ghazali, ketika kita berangkat menuju Allah, syaratnya yang pertama tatirul qalbi bil kulliyah yang masyi wallah. Syaratnya yang pertama, kita harus sucikan hati kita semuanya amma siwallah, yang bersangkutan kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di lubuk hati kita ada yang lain, hanyalah Allah. Dalam artian kita harus memperbanyak dan ingat di dalam lubuk hati kita, ingat kepada Allah. Jangan ada yang lain. Ya, pitoriki, ketika kita suluk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang syaratkan pertama semuanya di dalam hati kita, yang pertama harus adanya dzikir atau ingat kepada Allah. Tidak ada yang diingat di dalam lubuk hati kita, tidak ada yang disimpan di hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema untuk pengajian ini kita adalah untuk bersihkan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita syaratkan bahwa kita harus bertauhid, harus kita benar-benar keyakinan kita dan keimanan kita kehadiran Allah, bukan untuk diucapkan saja, tetapi harus diamalkan dan dibuktikan oleh diri kita adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya siksa kubur, nikmat kubur, raka dan surga, fakhla dan bendu Allah terhadap kita. Untuk itu mari kita sama-sama bagaimana orang yang melesat, orang yang berjalan menuju Allah, bagaimana manusia supaya nyampe yang kita tuju. Ada ulama sufi, kata Imam Ghazali, ketika kita berangkat menuju Allah, syaratnya yang pertama tatirul qalbi bil kulliyah yang masyi wallah. Syaratnya yang pertama, kita harus sucikan hati kita semuanya amma siwallah, yang bersangkutan kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di lubuk hati kita ada yang lain, hanyalah Allah. Dalam artian kita harus memperbanyak dan ingat di dalam lubuk hati kita, ingat kepada Allah. Jangan ada yang lain. Ya, pitoriki, ketika kita suluk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang syaratkan pertama semuanya di dalam hati kita, yang pertama harus adanya dzikir atau ingat kepada Allah. Tidak ada yang diingat di dalam lubuk hati kita, tidak ada yang disimpan di hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kedua, kita harus miftahnya, kita terbuka, ya, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiqaqul qalbi,
bidzikrillahi azza wa jalla. Kita ini selalu terus-terusan zikir kepada Allah dan mengingat Allah. Ini jangan salah paham, kalau kita zikir kita nggak boleh usaha, ya jangan salah paham ya. Di sini kan zikir itu ada qoli yang kita sering, seperti habis sholat kita baca zikir la ilaha illallah. Di semua aktivitas kita di mana kita berada, kita harus ingat bahasa zikir itu adalah kita selalu ingat, baik dalam qalbu kita. Ya, di mana aja tempatnya, kita harus selalu ingat bahwa kita ini dilihat oleh Allah dan ada Allah dan wujud begitu. Ini kita harus dirasakan oleh perasaan kita. Kan kita punya rasa. Ketika punya rasa bahwa ketika duduk kita di masjid, duduk kita di pasar, duduk di kantor kita kerja di mana, maka kita harus ada rasa bahwa kita ini adalah dilihat Allah, dekat dengan Allah, selalu di mana kita tidak ada makhluk yang lepas dari sangkaian Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Termasuk kita berarti subhal asrar, merasakan zikirnya. Ya, jadi perasaan. Jadi kita rasa itu merasakan bahwa ada wujud Allah dan dekat dengan kita, selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, kita harus ketika kita berangkat fitorikihi, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus kita ketika berjalan menuju Allah yang terakhir, wa akhirul afana bikulli fillah. Jadi kita seolah-olah semuanya, kalau bahasa kana itu mabuk, tidak ada yang diingat, hanya Allah gitu. Itu panah kita. Nah, jadi urusan dunia tidak, masalah kita punya hutang tidak diingat, bahkan hanya ingat dalam qalbu kita itu adalah Allah. Itu perjalanan kita menuju Allah. Nah, sudah kita begitu, bagaimana kita untuk berjalan menuju Allah? Mobilitasnya mudah. Di sini ada mobilitasnya. Yang paling istimewa itu paling yuksir dikra azza wajal, orang yang benar-benar mahabbah, cinta kepada Allah, harus banyak mengucapkan dan ingat kepada Allah. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu harus memperbanyak mengingatnya. Kita merasakan bahwa mencintai Allah harus banyak zikirnya, baik secara qauliyah yang kita mau jahar mau khafi, terus kita terus qalbunya, soal berikan perasaannya, rasanya. Ini kita harus dipergunakan, harus kita berzikir semuanya. Kalau kita merasakan bahwa kita rasa cinta kepada Allah dan pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ketika waktu itu dihabiskan, diistighfar, dihabiskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun perjalanan melalui kita. Lalu bagaimana kita? Lalu bagaimana? Kan ada awal. Kalau manusia itu ada awal. Semua itu ada kulitnya dulu. Tak mungkin tidak ada kulit isi tanpa kulit. Ini yang penyebabnya bagi kita. Manusia tidak akan langsung
Jangan mengharapkan bahasa ada peribahasa ya. Mengharapkan kalau kita tidak usaha langsung datang uang dari langit, itu ada bahasa kolot itu. Orang tua mengatakan gitu. Tetap harus usaha. Nah, kita taufik dan hidayah. Ini awalnya. Taufik dan hidayah. Dan kita tidak merasakan kalbu kita merasa cinta kepada Allah seandainya tidak diawali oleh kita. Yang pertama harus kita yuk diawali kita nanam dulu. Nih, atau ulama berarti syaratnya secara tadi dia yang kita syaratkan ya kan, tanam dulu. Apa yang ditanam oleh kita di awal nih? Kalimah tauhid. Kalimat tauhid yang dimana bahwa percayaan kalimah yang ada dua kalimat la ilaha illallah, yaitu min qoli la ilaha illallah. Yuk kita perbanyak la ilallah di dalam setiap waktu ya, mengucapkan dzikir jangan dihitung ya, sama jangan dihitung, sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya, tidak ada hitungan. Nah, sudah kita tidak ada hitungan, lidah kita basah dan sering mengucapkan la ilaha illallah, maka mulailah di situ kalbu kita akan bangun. Mulai tatir kulubnya. Yakin dengan itu manusia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya kita supaya usu ya, supaya terusan jangan mengingat selalu mengingat yang lain, dikosongkan artinya. Jadi kalbu kita jangan diisi dengan yang lain. Ini susahnya gitu, Pak. Nah, makanya bagaimana obat-obatnya? Yaitu memperbanyak kalimat yuksir dzikra al-wajalla, memperbanyak yaitu dzikir kepada Allah. Makanya ada dalam hadis yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, itu kuncinya. Kalau kita tidak punya kunci, kita sudah tak akan bisa masuk. Makanya yuk kita sama-sama setiap ba'da sholat kita jangan lupa, jangan ditinggalkan kalimat tauhid itu. Wow, sesibuk-sibuknya kita ya, maka jangan ditinggalkan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jikalau orang berani sudah meninggalkan itu, berarti sama orang itu sudah tidak mengabaikan dan tidak cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada semua hadis, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu masih banyak mengingatnya. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka harus banyak mengusap Allah, minimal Allah itu. Itu kita tahu. Nah, ketika kita sudah memperbanyak itu, insya Allah kalbu kita akan diterangi dan nur dari Allah Subhanahu wa taala, bercahayalah. Sesudah ada kita, insya Allah dibenteng dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kealpan dan kehilapan. Malah petaka akan menjaga. Makanya sering sebelum dikir Abdul dikiri fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Ya. Ini berarti ngamalkan kita satu tauhid kita, bertauhid kita kepada Allah.
Karena ilmu tauhid wujud, qidam, baqa, muqaddam, wasi itu ilmu tauhid. Awal itu, ya. Jadi menyatakan bahwa harus mengetahui bahwa kita Allah itu ada, sifat wujud. Nah, membuktikannya itu, ya, meyakinkan bahwa wujudnya Allah itu harus kita banyak dikirnya, banyak ngingatnya secara qauli, baik khafi, baik karena ya jahar, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Secara qalbu kita mengingat Allah. Secara kita pikiran dan perasaan kita rasa ada Allah, dilihat Allah, ya. Itu. Jadi seluruh tubuhnya kita bergerak dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah mencapai itu, qalbunya akan tatmainul qulub. Nah, tatmainul qulub sampai itu. Dikirnya sudah sampai seperti itu, maka hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adem bae. Ya. Teu keueum teu naon. Kasusah, kabingung, maka dijaga ku Allah. Ya. Anteng-anteng we ditagih ku kolektor bodo amat. Ya gitu cuek bae. Ya. Rek dibawa, sok dibawa. Tibang mobil atuh, tibang motor atuh rek dibawa isukan nganggo tangdi bae. Jadi hidupnya bebas. Silahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada orang mah lain guna naon Pak, karena kita nggak sekeliling desa saminggu deui kasawatan, aduh can boga duit terus kan sieun dicokot, ya motor sieun dicokot engke urang era ngapruk ka mana bae. Padahal dipikir mah ulah era-era bodo amat. Padahal mah dipikir-pikir ngera-ngera moal batur ka urang. Tapi orang sok ngerasa era Pak. Aduh era ku tetangga ieu cenah pasti diomongkeun belum tentu pas ngomongkeun. Jadi urang sadaya Pak, kita ini selalu banyak suudon. Ya. Nah, dengan ini kata ulama kita sering ucapkan dzikir basah, yaitu qalbu kita basah, lidah kita, insyaallah kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya Allah paksakeun Pak. Lamun teu mapaksakeun mah nurutin turu nafsu mah kemana baik. Ya, caranya kita ini enggak langsung 100. Ya, mungkin kita ini bertahap Pak. Misalkan dohor nih enggak berjamaah. Tadinya tidak baca la dikir, baca 3. Sudah gitu udah tenang, terus 11. Udah dawam begitu. Ya, sesibuknya kita misalkan lagi kerja nih. Masuk jam 1. Sedangkan kita makan itu sekalian, waduh, belum sholat nih. Tinggal 5 menit lagi masuk. Ya bisa baca dikir oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 3 kali enggak apa-apa. Yang penting kita selalu baca. Ya, selalu mengingat. Ya, sudah gitu di qalbu ingat. Ya. Qaulinya tidak, jarnya tidak, khafinya. Qalbunya bergerak. Bergantian. Ini qalbu tidak akan bisa kalau seandainya tidak diawali dengan lisan. Ketika sudah lisannya terus basah dengan membaca dzikir kepada Allah, ya selalu pikirannya akan kontak. Ketika pikiran sudah qalbunya semuanya. Jadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah itu, maka manusia akan
ketika menanam itu tanaman, ketika menanam itu insya Allah buahnya ada. Mana? Pertama manusia, ya, sifat sobarnya ada, sifat ketawakalan, sifat kepasrahan, sifat tidak keraguan, sifat Rahman Rahimnya ada, bentuk kasih sayang terhadap manusia, terhadap makhluk, itu muncul sifat-sifat karomah, sifat yang mulia, ya, sifat tawadu, jauh dari sifat ketakaburan. Makanya contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah benar-benar, ya, cintai Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya semuanya. Tidak ada baginda Rasul marah segala yang, karena semua membandingkan, buat apa? Ya, dicaci maki orang-orang lain, merasakan bahwa saya ini memang makhluk ini adalah hina. Jadi selalu merasa kembali yang maha baik, yang maha agung, yang maha hebat, yang maha segalanya adalah Allah. Jadi wajar kalau orang nyebut, nah kamu mah begini, kamu mah begini, wajar. Jadi tidak ada kenafsuan, tidak mengikuti nafsunya. Nah, makanya ada di sini, man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannah fasidiqlah azza wajal. Jadi barang siapa yang ingin orang itu benar-benar mencari kehidupan yang mewah-mewahan, di surga pengen mewah-mewahan, maka orang itu yuksidiku azza wajal, maka memperbanyaklah zikir kepada Allah yang maha. Jadi lamun urang ke surga apa hayang menengreun kebahagiaan yang paling istimewa, diistimewakan ku Allah, diistimewakan, dibagiakan oleh Allah, maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada maghrib, pada isya, ada subuh, apalagi dohor, asar, kita assalamualaikum, jangan langsung mabet baik, jangan kalah dengan bola, wah, nggak ada untungnya, ya nggak apa-apa kita bola, ya misalkan senang keluar nggak apa-apa, tetapi kita harus diposisikan bahwa kita ini lima ada Allah, dikir dulu, sudah dikir ya biasa, nonton nggak apa-apa. Ini mau, aduh ada bola ini, sholat mau berjamaah, assalamualaikum, itu langsung cirbaik, terdikir, ini kalah mungkin, nah bola, untungnya nggak seberapa, Pak, cuma senang. Jadi kesenangan itu harus ditahan, Pak, ya, harus pakai rantai, Pak. Kesenangan itu memang juga nafsu, memang senangnya seperti itu, tetapi harus kita lawan supaya kita ada untungnya. Ya kesenangan dunia oke, dapat, tetapi untuk akhirat kita, ya, sebab umur kita tidak tahu. Kakak ipar kemarin seminggu, hari Kamis dia sakit, langsung dibawa ke Budi Asih, 2 hari 2 malam, oper ke Amanda, hari Senin pulang ke Rahmatullah. Itu ya yang ditakutkan kita itu, Pak, untuk akhirat nanti. Ya. Makanya kita memperbanyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antawa nisarqatu bidiklah azza wajal. Ketika kita yang memohon kepada ya Allah, nasauka bihusnil khatimah. Orang mengharapkan sumber doa ketika kita mau husnul khatimah, ketika kita mau membacakan ketika akhir hayat kita, membaca 2 kalimat syahadat, zikir kepada Allah. Kalau kita tidak nanam sekarang, mana mungkin, Pak?
Ya, dikir dulu lidahnya. Basah kita antamuta walisanuka tubidzikrillah ketika kita yang benar mau meninggal. Karena kita selalu basah bibir kita, basah lidah kita, selalu berulang-ulang zikir kalimat tauhid, terus-terusan dibaca oleh kita dengan tidak ada hitungannya. Maka ketika maut insyaallah lidah kita bisa menyebutkan la ilaha illallah. Kalau husnul khotimah kita mengharapkan buah. Kalau buah harus ada pohonnya. Nanam dulu lah. Berdoa kepada Allah itu bukan bahwa kita ini sudah nanam, kita berdoa. Coba jangan begini. Ya Allah, saya meminta milik rezeki yang banyak. Oh, negara Allah ya. Kalau tidak usaha, kalau tidak kerja, mungkin gak? Berarti kita harus nanam dulu. Kerja itu tanaman, usaha itu nanam dulu, ada usahanya. Nah, sama berarti kerja, usaha, tani itu ibarat suatu tangkal, Pak. Baru menghadap Allah, ya Allah banyak-banyak. Nanam padi, ya Allah supaya beruntung padinya banyak. Walaupun sawahnya 2 petak tetapi banyak. Oh, mana mungkin ya 2 petak, anggaran 2 petak. Misalkan orang lain dapat 5 karung, mungkin kita mah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat 7 karung, ada lebih dari orang. Bukan begini, boh, ini 2 petak, beli 5 ton, enggak kan yang gitu macetangan. Itu Allah memberi kelebihan dari kita dengan memohon kepada Allah, beda dari yang lain. Mungkin orang lain misalkan kena hama, kita alhamdulillah enggak, itu doa kita sudah dikabulkan oleh Allah sebetulnya, Pak. Ya. Milik rezeki kita ya cuma kita dagang begitu saja, dagang ciki ini tapi alhamdulillah ya, motor misalkan kredit motor bayar, anak sekolah bayar, itu lo bayar, HP enggak, itu kelebihan udah dikabulkan oleh Allah sebetulnya. Cuma kalau kita lihatnya ke atas terus, mana sih Allah teh doa terkini jawab tadi ya bah Allah. Cuma cetakannya kita kecil. Nih Pak, contohnya kita menyetak cetakannya kecil, dengannya yang dicetak pengen gede, karena mungkin lah. Maka ini kita persiapkan wadah. Ya, persiapkan wadah kita yang luas, yang gede, yang besar, Pak. Tanam, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya gini, Pak. Nah, kalau di usaha, misalkan usaha modalnya 100 juta atau 50 juta, itu momentum kepada Allah. Baru kita sudah usaha modal 50 juta, mohon kepada Allah. Mohon apa? Supaya diberkahi, supaya lancar, dan supaya rezekinya yang banyak. Sehari-harinya insya Allah. Jadi menanamnya cetakannya gede. Tetapi kalau misalkan modal 100.000, ya pengennya yang 2 juta di mana? Itu cetakannya kecil. Cuma ada barokahnya dan lebihnya. Beda. Nah, orang yang sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbaha wa amsa wa lisanuka ratbi bidzikrillah. Siang dan malam, awas jangan lupa kita zikir kepada Allah Subhanahu. Rasul merintah kepada kita semuanya. Ya. Makanya orang sudah mengabaikan kalimah la ilaha, sudah tidak zikir lagi, sama dia itu tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Dikir itu kilang bora kos batu mau apa ya? Lalu ngoseta dikir teh geus teu make tasbih. Jadi kalau masa tasbih, kata beliau merasakan bahwa aduh saya dapat segini, dapat segini, selalu diingat. Ya. Ketika kita mengingat dalam hal kalbu kita merasa bahwa akulah yang banyak dikir, ujung-ujungnya takabur. Di kalbu dia sampai gitu dia tekniknya. Jangan tengah buat tasbih, lepas saja. Dikir, nggak tahu saya. Ya, jadi celah-celah iblis dan setan menggoda itu ditutup. Ya, iblis dan setan pintar, Bang. Coba misalnya yuk, ini aji rasa bagi kita. Aji rasa di sinilah, misalkan ada merasa, contoh ini, orang lain tidak pakai sorban, kini saya pakai sorban, merasakan ada ya, oh saya yang pakai sorban, tuh ini ada perasaan seperti itu. Ketika kita dikir, la ilah terus saja, ujung-ujungnya orang lain misalkan, cuma sebentar, nah, kalbu mengatakan bahwa, dah, kita dikir, bentar amat sih, berarti sedikit. Nah, akulah yang paling banyak. Nah, paling banyak berarti timbullah ujub ya takabur. Selesailah. Iblis sampai begitu. Maka tentu ya, caranya sebenarnya begitu. Ini kata orang tua dulu, kalau bisa mah jangan pakai tasbih, gitu. Dikir itu. Kenapa? Ya jangan dah. Kan ada saksi. Ya boleh si saksi. Saksi si saksi. Kalau kita meleset saksinya, kok bisa? Artinya, Pak, ini tasbih menjadi saksi bagi kita semuanya. Dikir ya, buat dikir tasbih itu terus. Ulama-ulama dulu kan tasbihnya gitu. Beda dengan digital nih Pak. Betul, tahu teh digital kan ini. Tasbih sekarang ada nih ya, ditambah begini gini ini. Ya, beda kelihatan angkanya, dilihat lagi, udah banyak, halah. Ini bukan. Nih kalau begini dikirin ya, ketika dikir itu kalau ada hitungannya, memang awal sih Pak, awalnya harus ada dikir hitungan, mulai bertahap. Tahap 1, tahap 2, dan mensilang ke 10, oke. Berarti kalau dari 10 udah selesai kita. Jangan pakai itu. Kalau bisa mah udah begini ya dikira. Nah, jadi lepas dari ini. Jadi tidak merasakan dikir berapa ya? Ya nggak tahu karena hitungannya. Jadi di kalbu kita tidak merasa bahwa kita merasa banyak dikir. Itu. Ini penyebab celah-celahnya. Sok ayo kita rasakan. Ini kan punya rasa semua. Untuk apa kita rasa? Untuk tidak dipergunakan. Bergunakan untuk kita berjalan menuju Allah. Di secara lahiriah, ketika kumpul dengan orang, ya lihat, misalkan ada suatu orang merasakan diri ya nih, pakai baju jas, pakai BHS, lengok ke orang lain. Nggak ada, oh berarti saya yang paling gaya. Itu di pakaian Pak, nggak apa-apa di pakaian, cuma pakaian nggak apa, nggak bakalan begitu. Tapi kalau dalam ibadah, selesai ibadah kita rusak itu. Ya, makanya ini taktik kita, penyebab kita. Ya, makanya ada satu riwayat dulu sering kita bacakan, ada sahabat ketika dia satu bangun tengah malam, ketika malam dia mungkin ada tikus yang begitu, ya dia tidur lagi. Ini di kalbunya takut dia. Buat apa? Merasakan bahwa kita, oh saya udah ini, udah tahajud, udah ada merasakan, apalagi. Jadi dihilangkan seperti kalbu itu. Sifat-sifat yang gitu di kalbu itu jangan disimpan. Itu semuanya siwallah. Itu selain Allah, hanya Allah lah.
Kita bekerja aja, kita nanam aja, yang urusan buah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa pasrah. Nah, orang yang banyak yang zikirnya kepada Allah pagi dan sore, ya siang dan malamnya, insya Allah semuanya segala keilapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mautnya husnul khotimah, bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mah orang mengharapkan, oh mudah-mudahan mautnya saya membaca dua kalimat syahadat nanti dibaca. Bingung tuh, Pak. Ya, zikir kepada Allah, zikir natara. Rek kumaha, Pak? Ya. Di secara logika, Pak, nulahiriah ilmu ke ilmu ma'rifatan, orang pun bisa kan setiap hari aktivitas bisa menjadi ilmu untuk akhirat. Contoh, dari nasi mungkin dari adanya, dari beras yang jadi gabah. Ketika gabah nggak mungkin kalau nggak ada tanggalnya. Doanya kembali ke nama bibit tuh, Pak. Muter manusia itu. Nah, kita sama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar pengen Allah Subhanahu wa taala, pengen ketika maut ya, husnul khotimah, tanam dulu cara bagaimana supaya kita husnul khotimah. Ketika kita di akhir hayat bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatnya setiap ba'da sholat baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, baca bae. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu di akhir hayat kita bisa mengucapkan Allah, ya baca kalimat tauhidna, baca zikirna, namanya kita nanam, buahnya akhir kita. Ketika roh kita keluar dari jasad kita, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, bisa bukan la ilaha illallah, bahagialah orang itu. Berikan kosmayana mana jelema maaf-maafnya. Da saya teh mah ketempona sana tara salat tara naon ya walam. Ya, pan urang teh ke salat teh nanam ieu teh, Pak. Ayo we nanam terus zikir, pepelakan, sedekah, pepelakan. Naon pepelakan engke dialah buahna teh naon anu jadi hasil lah hikmahna tidinya. Di akhir hayat kita urang deh anu bakal ieu. Nah mau bisa husnul khotimah ladang naon teh teh. Nya. Ari eueuh tatangkalana mah ari kumaha buahna. Da jeruk cenah oh aya urang teu boga buah cenah aya di pasar da aya tangkalna moal mungkin. Ngan aya urang teu boga tangkalna aya di batur ka samondi. Kuno ujug-ujug buah aya tangkalna mah. Ini logika bagi kita semuanya. Ya. Orang yang benar ingin terang di dalam kuburnya sering membaca Al-Qur'annya. Dalam Al-Quran, ketika orang yang sering membaca Al-Quran, mendoakan Al-Quran, insya Allah di dalam kuburnya dia akan menjadi penerang. Nah, mudah Pak. Aduh, saat orang mah teu arif baca Al-Quran, ai kulhu mah bisa meureun. Nah ku hese-hese teuing. Sanggeusna salat, qul huwallahu ahad satulu balik. Eta Al-Quran eta oge, Pak. Coba dawamkeun. Ari Fatihah mah bisa merurang hafal. Eta ge pan ayat Al-Qur'an keneh. Surat Al-Qur'an Al-Baqarah, Pak. Tong kudu hafal tahfidz kabeh. Da urang mah geus kolot mah borok ngapalkeun nu kitu, Pak. Pikiran kasar daek.
Geus rumasa we urang mah. Ayeuna hafal isukan kakarak wae can isungan peuting geus poho deui ikuna geus goreng. Beda jeung budak-budak. Coba ikon apalkeun ayeuna. Alam Nasrah we, apal di masjid yang geus salat isukan mah. Naon sih ieu alam Nasrah ku balik-balik deui. Oh, gancang poho ayo urang. Cepet lupanya. Ananya. Nah, itu salah satunya kita. Ambil yang singkat yang hafal. Niatnya baca Al-Qur'an. Fatihah bisa, Al-Ikhlas hafal meureun. Palak dinas bis eta mah dawamkeun ku urang, Pak, supaya menjadi orang yang sering mendawakan ayat Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an. Ayat satunya harus tahfidz. Urang mah urang mah da ilmu teu ari kudu mukaul Al-Qur'an ge eueuh. Ditanya Al-Ikhlas bisa tuh? Ya bisa sih kalau benar. Eta naon apa? Al-Qur'an eta oge. Sabaraha ayat oge hafal. Tong hese-hese Pak ibadah da ka Allah Subhanahu wa taala mah teu ngitung naonana. Nu penting urang yakinnya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kita dikir Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhlas zikirnya kepada Allah dan bacana Allah taala yakin memberi pahala kepada kita semuanya. Enak begitu, Pak. Ya, untuk mudah nih, Pak ya. Jadi semua bisa aja kalau yuk kita baca Al-Qur'an, ayo. Ya, urang mah teh diajar Al-Qur'an mah. Ulah gitu, Al-Ikhlas bisa. Bisa eta bisa, Fatihah bisa, ilok Fatihah teu bisa keneh wae. Ya. Itu baca wae Pak Fatihah. Malah ada di dalam kitab Hikmah, barang siapa yang mendapatkan surat Fatihah 9 ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala urusannya. Mudah, Pak. Maka ada hikmahnya semua juga. Enggak. Ketika banyak orang yang zikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan di dunia akhiratnya. Itu mah hikmah, Pak. Taulah urang hareukeun eta, Pak. Urang mah rek ka Gusti Allah wae. Rek kana bogana aing mah. Nah, bahagia bogana Gusti Allah. Dunia sagaeana sagrana Gusti Allah. Geus urang ka ditu. Ceuk bogana geus sia beunghar boga anu engke dibere jalanna tong hese. Nah, cuma urangna nerobos ka dituna. Tatmanul qulubi masyaallah. Bersihkan dulu hatimu. Kita berjalan kepada Allah, tanam, cetak di dalam kalbumu, perasaanmu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Itu ulama-ulama sufi dari Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Gak pantas ai urang mah tong sipana dikira salat teh dekeun khusyuk wae teu ngarasa jeung zan ya perasaanna ka mana bae urang mah. Ieu ulun kunci penyebab urang teh Pak. Ngajari teh jeung teu jadikeun khusyuk urang ge geuning salat teh. Sini penyebabna wala pikiran dan kalbu kita tanam dicetak di kalbu urang teh dibarengkeun jeung dicampur jeung saja. Ya, mudah-mudahan adanya pengajian ini kita dapat ngambil hikmahnya ya. Kita berusaha, ayo Pak. Lain-lain pada sejen bisa lah. Orang kudu berusaha semaksimal mungkin. Ya, sudah berusaha kan itu mah urusan Gusti Allah. Orang can usaha mah sebagai can usaha heula lah. Geus usaha can bisa memang taufik hidayah di Gusti Allah. Contohnya yaitu kita harus nyontoh baginda Rasulullah ketika baginda Rasul mengisahkan ya pamannya ada wahyu dari Allah. Kamu itu cuma ngajak hidayah, taufik hidayah dari aku. Itu sama kita, itu teladan bagi kita semuanya. Contoh, Pak. Itu contoh bagi kita semuanya. Yuk kita kerja, itu semua kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Maka diniatkan kita kerja aja yang baik bagi saya syarat dan rukunnya. Yuk kita semuanya insyaallah kita mendapatkan apa? Tak mungkin bari bahasa kolot orang tua kita, siapa yang menanam padi tak mungkin buahnya tomat, atau menanam tomat tak mungkin buahnya cabai. Ya kita siapa yang nanam itu yang menuai.
Itulah bahasa kita, bahasa makhluk gitu Pak. Kita mungkin Allah subhanahu, Allah maha segalanya Pak. Nah, yuk kita tanam dulu, mencari karomah kemuliaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus nyetak karomah sendiri. Cara cetakannya seperti ini. Banyaklah dikir kepada Allah, banyaklah baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awas sama dikir terus-terusan, tapi salawatnya enggak, sama aja orang itu. Kesombongannya maju nanti. Jangan, karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syahadat diiringi asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti berkaitan antara Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut Allah, maka kita harus menyebut asma Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika sudah dikir harus kita baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemahamannya Pak? Ilmu nama gampang, cerita Imam Ghazali, mencari ilmu mudah tapi mengamalkan yang susah. Imam Ghazali mengatakan seperti itu Pak. Coba babari ngadengin nama, coba ngamalkan nama, belum tentu subuh jadi. Nyamakeun nama bawa subuh ayeuna ke pasar, isukan gaya deui subuh mah. Lohor ge we dikir, padahal subuh eta kaliwat dikirna Pak. Selesai. Kumaha lamun ka di pasar urang sadana cek bege tijer ilni saya di dia ya mah dicabut ku aing di dia, berarti urang teu dikir tadi Pak. Maka jangan dilewati seperti itu, dikir dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan pengajian ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita tergolong orang yang dicintai Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridhonya. Mudah-mudahan kita ketika kita pulang ke rahmatullah, maut husnul khatimah, dengan bisa membaca 2 kalimat syahadat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa lana Muhammad wa sallam tabaka wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi nukafa jidah ya rabbana lakal kama yanbaghi wa adima sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma jil syarabana la syarafil ladzi a'taitah wa nuran ala nurin min khalaqtah wa lima qama fi maqamatul musain wa darajat fi nabiyyin wa nas'aluka ridhaka wa ridha ya rabbal alamin wal afiyati daimati wal mauti ala kitab sunnati wal jamaah wa kalimati syahadati ala iqatim maghrib wala tagir waghfir lana ma tanwujudika fadika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa narbika rabbil izzati amma yasifun sarim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.